Selamat datang di Wistar Stories, tempat kami berbagi kisah-kisah inspiratif dari masa lalu yang tetap relevan hingga saat ini, menyentuh hati dan pikiran para pencari kebenaran dan orang-orang yang beriman. Hari ini, kami akan menghadirkan sebuah perjalanan transformasi yang penuh dengan pertobatan, rahmat, dan intervensi ilahi. Mari kita selami kisah yang penuh kekuatan ini, yang mengingatkan kita akan dahsyatnya kekuatan satu ayat. Mari kita mulai. Pada suatu ketika, di sebuah tanah luas dan kasar di antara kota-kota kuno Abu Ward dan Sarahas, hiduplah seorang pria yang namanya menimbulkan ketakutan di hati para pelancong, Al-Fudail ibn Iyad. Dikenal karena perampokan beraninya di jalan raya, ia ditakuti oleh semua orang yang melakukan perjalanan melalui jalan-jalan yang sunyi dan tandus itu. Namun, di balik wajahnya yang menakutkan, tersimpan cinta yang membara di dalam hatinya, bukan untuk emas atau kekuasaan, tetapi untuk seorang gadis yang tinggal di sebuah desa kecil di sepanjang jalannya. Hatinya merindukan gadis itu, dan pada suatu malam yang menentukan, terdorong oleh hasratnya yang tak terkendali, Al-Fudail mengambil keputusan yang putus asa. Dibalut oleh kegelapan, ia mendekati rumah gadis itu. Udara malam begitu tenang, desa terlelap, namun jantungnya berdegup kencang. Ia memanjat tembok rumahnya, pikirannya diselimuti oleh hasrat. Saat jari-jarinya mencengkeram ujung tembok dan ia bersiap untuk menyelinap masuk ke dunianya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah suara memecah kesunyian, sebuah suara bacaan yang seolah menembus malam itu sendiri. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Bobot kata-kata ilahi tersebut menghantam Al-Fudail seperti sambaran petir. Hatinya, yang telah mengeras oleh bertahun-tahun dosa, kini bergetar dengan kesadaran atas kebodohannya. Ayat itu berbicara kepadanya, dan ia merasakan kekuatannya meresap dalam ke dalam jiwanya. Al-Fudail terengah-engah, diliputi oleh kejernihan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berpegangan pada tembok, gemetar. Kemudian, dengan suara yang bergema dalam kesunyian malam, ia berbisik, "Wahai Tuhanku, sungguh, waktunya telah tiba. Hatiku telah lama tersesat dalam kegelapan, namun kini aku merasakan panggilan Emio. Aku tak lagi mampu menyangkalnya. Aku kembali kepada Emio, memohon rahmat Emio. Bimbinglah aku, karena aku tersesat tanpa Emio." Perlahan, dia menurunkan dirinya kembali ke tanah. Jantungnya berdegup bukan karena nafsu atau keserakahan, tetapi karena awal dari sebuah pertobatan. Di saat itu, Al-Fudail tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang tunduk dan hancur, ia berjalan menjauh dari rumah itu dan mendapati dirinya menyusuri jalan setapak. Tak jauh dari desa, ia melihat sekelompok pelancong yang berkumpul di malam hari. Mereka berbicara dengan nada pelan, tampak jelas bahwa mereka sedang gugup akan sesuatu. Al-Fudail mendekat dengan hati-hati, penasaran dengan percakapan mereka. Salah satu dari mereka berkata,
Haruskah kita berangkat sekarang? Malam tampak tenang, tapi bahaya mungkin mengintai dalam bayang-bayang. Jika kita menunggu terlalu lama, fajar akan segera tiba dan kita tak bisa kehilangan lebih banyak waktu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita mengambil risiko dan pergi, atau tetap tinggal sampai lebih aman? Tidak, mari kita tunggu sampai pagi. Al-Fudail ada di luar sana, mengintai dalam kegelapan, menunggu mereka yang lengah. Terlalu berbahaya untuk berisiko bepergian di malam hari. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan, dan dia lebih mengenal jalan-jalan ini dibandingkan kita. Lebih aman menunggu sampai cahaya fajar. Satu langkah yang salah dalam kegelapan bisa membuat kita kehilangan segalanya. Al-Fudail terhenti di tempatnya. Ketakutan mereka bukanlah akan bahaya di jalan atau binatang buas, tetapi terhadap dirinya, perampok terkenal yang telah meneror daerah ini. Ironi itu begitu mendalam. Orang-orang yang tak bersalah ini terjebak dalam ketakutan, bukan karena ancaman alamiah, tetapi karena dirinya. Air mata mulai menggenang di matanya saat beban penuh dari tindakan-tindakannya menimpa dirinya. Ia merasa seolah Allah telah menempatkannya di sana pada saat itu untuk menghadapi keburukan dari perbuatannya sendiri. Dengan hati yang berat, Al-Fudail jatuh berlutut dan menangis. "Ya Allah," serunya. Suaranya tercekik oleh emosi. Ya Allah, aku bertobat kepada Emio. Aku bukan lagi pria yang pernah aku jadi. Engkau telah membuka hatiku dengan firman Emio, dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan dosa ini. Ampunilah aku, dan bimbinglah aku di jalan yang lurus. Sejak saat itu, Al-Fudail ibn Iyad meninggalkan kehidupan kejahatannya. Hatinya telah terbangun oleh satu ayat dari Al-Quran, dan ia menjadi salah satu sosok yang paling saleh dan dihormati pada zamannya. Orang-orang tidak lagi takut padanya sebagai perampok jalanan. Sebaliknya, mereka mencari kebijaksanaan dan bimbingan spiritualnya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengabdian kepada Allah. Selamanya bersyukur atas malam ketika hidupnya berubah dalam sekejap. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa hilangnya seseorang, tidak ada hati yang terlalu jauh dari rahmat Allah. Satu momen, satu ayat dapat mengubah bahkan jiwa yang paling keras. Sama seperti Al-Fudail mengubah hidupnya, demikian pula siapapun bisa melakukannya, tidak peduli seperti apa masa lalu mereka. Rahmat Allah sangat luas, dan bimbingannya bisa datang ketika kita paling tidak mengharapkannya. Kita tidak boleh pernah menyerah pada harapan akan penebusan orang lain, karena Allah dapat mengubah hati bahkan orang-orang yang paling tidak terduga. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Wista Stories, tempat di mana setiap kisah adalah pengingat akan kekuatan iman, harapan, dan transformasi. Ingatlah, bahkan di saat-saat tergelap kita, selalu ada cahaya yang menunggu untuk membimbing kita kembali. Pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan bel notifikasi untuk lebih banyak kisah inspiratif. Sampai jumpa, semoga hati kalian terbuka untuk bimbingan Allah.